Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya adalah evaluasi pemahaman tentang prosesi persidangan perceraian Islam di pengadilan agama. Dan dalam hal ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana prosesi jalannya persidangan dalam persidangan perceraian Islam di pengadilan agama. Yang pertama adalah tentu saja kita yang perlu ketahui jikalau yang mengajukan adalah suami kepada istri, maka disebut produknya adalah cerai talak. Maka yang mengajukan namanya itu pemohon, kemudian pihak lawan namanya atau pihak istri namanya termohon. Kalau yang mengajukan itu adalah pihak istri, maka namanya itu gugat cerai. Maka dari pihak istrinya itu namanya itu penggugat, kemudian dari pihak suami namanya tergugat. Dari kedua istilah tersebut sangat jelas bagaimana kategori gugatan yang akan diajukan. Lalu beberapa dokumen yang sudah ada itu kita coba pastikan lengkap, ya kan? Dari beberapa nanti standar-standar yang diajukan oleh PTSP Pengadilan Agama Wilayah tempat tinggal daripada istri. Nah, dan semua dokumen tersebut harus wajib sudah dileges atau ditempel materai 10.000, kemudian distempel oleh kantor pos. Nah, lalu kemudian ketika dokumen itu masuk ke meja persidangan, sudah diterima oleh majelis hakim 3 orang, maka majelis hakim sebelum memulai persidangan wajib menyatakan bahwa sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Nah, dalam pembacaan proses berikutnya ada pembacaan gugatan atau permohonan yang baik itu disampaikan oleh hakim maupun oleh penggugat langsung, baik itu secara langsung maupun melalui kuasa hukum. Dalam menanggapi pengajuan permohonan atau gugatan di majelis hakim itu, maka pihak termohon atau tergugat itu berhak diberi kesempatan untuk menanggapi permohonan atau gugatan dari pihak pemohon atau penggugat secara tertulis. Ya kan? Nah, sebelum menanggapi secara tertulis, biasanya dilakukan mediasi, ya kan? Mediasi yang memang jikalau persidangan tidak berhasil, ya kan? dalam proses mediasi tersebut. Nah, di dalam proses mediasi itu nanti jika persidangan tidak berhasil, maka dibuatkan nanti apa namanya itu dilanjutkan kepada proses pembuktian. Tapi kalau berhasil, maka dalam mediasi tersebut nanti akan difasilitasi oleh mediator yang ditunjuk oleh hakim pengadilan agama, ya kan? Jikalau mediasinya itu berjalan lancar, maka mediator akan membuatkan akta perdamaian yang itu selevel dengan putusan persidangan oleh hakim pengadilan agama. Dan akta perdamaian tersebut tidak bisa dibanding atau dikasasi atau bahkan dilakukan peninjauan kembali. Jadi upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan upaya hukum peninjauan kembali tidak bisa dilakukan. Lalu bagaimana jika termohon atau tergugat itu sudah melakukan gugatan secara tanggapan atas gugatan atau permohonan penggugat atau pemohon itu sudah ditanggapi secara tertulis, maka dari pihak penggugat atau pemohon apa namanya itu atau dari pihak tergugat terutama itu di dalam surat fokusnya kepada tergugat atau termohon itu berhak membuat jawaban tertulis yang isinya itu adalah jawaban pokok perkara, eksepsi, penolakan atau keberatan, atau bahkan ditambah dengan gugatan balik atau rekonvensi.
Nah, jikalau memang dari pihak penggugat atau pemohon itu nanti masih melakukan perlawanan, maka berhak melakukan replik jawaban atas tanggapan jawaban penggugat atau pemohon atas tanggapan dari termohon atau tergugat, ya. Yang isinya otomatis dalil-dalil yang menguatkan gugatan atau permohonan. Tentu saja itu mengikuti poin-poin jawaban daripada tergugat atau termohon. Ketika tergugat atau termohon sudah membaca replik dari penggugat atau pemohon dan ternyata itu masih mau melakukan perlawanan, maka tergugat atau termohon itu berhak melakukan duplik atau jawaban termohon atau tergugat atas replik, ya kan? Nah, ternyata tidak bisa terselesaikan, ya kan? Berikutnya berlanjut kepada proses pembuktian. Otomatis pembukti itu dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang diantaranya itu buku nikah atau akta perkawinan, KTP, atau bahkan bukti-bukti elektronik seperti di print SMS, bukti chat WhatsApp, kemudian email yang diajukan ke majelis hakim. Selain daripada itu juga proses pembuktian saksi-saksi. Tentu saja saksi-saksi di sini minimal dua, karena saksi kalau satu tidak, karena bukti saksi dua sama dengan bukti, berarti saksi satu tidak dianggap sebagai bukti. Ya tentu saja itu kaitannya adalah saksi-saksi tersebut itu mengetahui fakta-fakta permasalahan pernikahan oleh pemohon atau termohon atau penggugat atau tergugat, sehingga permasalahan pernikahan atau perkawinan tersebut menimbulkan eh, pengajuan gugatan atau permohonan perceraian ke pengadilan. Nah, setelah itu tibalah proses kesimpulan. Nah, baik yang di sini secara tertulis yang isinya otomatis sikap para pihak, baik itu pemohon atau penggugat atau termohon atau tergugat eh, atas permohonan atau gugatan cerai, serta bantahan-bantahan, bukti-bukti dan bantahan-bantahan yang menerangkan secara konkret bukti-bukti dan keterangan para saksi. Atas kesimpulan tertulis tersebut, maka majelis hakim melakukan musyawarah. Musyawarah yang berisi setiap hakim mengeluarkan pendapat, ya kan? Serta menimbang perkara yang sudah berbentuk berkas di atas meja di depan para majelis hakim. Maka setelah melakukan musyawarah majelis hakim, keluarlah putusan persidangan atau putusan atau penetapan persidangan. Dalam pembacaan putusan atau penetapan eh, proses persidangan, hakim itu menyatakan bahwa sidang ini eh, terbuka. Tentu saja terbuka di sini dihadiri oleh para pihak dan kuasa hukum aja. Lalu kemudian hakim membacakan isi putusan. Nah, isi putusan yang mengacu pada mengabulkan atau menolak permohonan atau gugatan cerai, baik keseluruhan maupun sebagian. Nah, setelah dibacakan proses pembacaan putusan tersebut, maka panitera akan menerbitkan akta cerai dengan catatan setelah 14 hari pembacaan putusan yang berkekuatan hukum tetap, ternyata tidak ada upaya hukum dari tergugat atau termohon untuk melakukan banding, ya kan? Eh, maka terbitlah akte cerai yang membuktikan bahwa resmi perkawinan antara pemohon atau termohon, penggugat atau tergugat telah bubar.
Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.